Perincian terjemah makna-makna itu adalah bahwasanya kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang mukarrabin, maknanya berdahulu dalam hati sudah ada, hanya diucapkan di mulut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang ashabul yamin, di mulut berdahulu Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati hanya menyadari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka niatkanlah dengannya untuk mendapat berkah, untuk permulaan membaca kalam Allah yang Maha Suci. Dan pahamilah bahwasanya maknanya seluruh urusan itu dengan Allah yang Maha Suci. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku mulai sembahyang ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku mulai membaca surat Al-Fatihah ini. Terus semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak tafsir yang terkandung di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang dimaksud dengan isim nama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, dimaksud dengan isim nama di sini adalah musamma, orang yang disebut. Dengan nama Allah artinya dengan Allah maksudnya. Dan apabila urusan-urusan itu dengan Allah yang Maha Suci, maka pastilah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Suci, yang Maha Pengasih Maha Penyayang aku mulai sembahyang ini, aku mulai membaca surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengertiannya adalah syukur itu bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kita ucapkan alhamdulillah sesudah bismillah. Bismillah itu kita ucapkan menyertai perbuatan. Bismillah kita ucapkan menyertai perkataan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang aku mulai ini sembahyang ini. Nah, kita bisa bergerak sembahyang, kita bisa membaca Fatihah itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengertiannya adalah syukur itu bagi Allah karena segala nikmat itu dari Allah. Dan barang siapa yang berpendapat nikmat itu dari selain Allah, atau dengan syukur ia maksudkan selain Allah yang Maha Suci, bukan karena ia dikuasakan dari Allah Azza wa Jal, maka dalam membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim dan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin itu kurang. Jadi sebelum kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu kita mesti mengiktikarkan bahwa nikmat ini semata-mata hanya dari Allah. Hanya keluar alhamdulillahirabbil alamin. Menurut kadar berpalingnya kepada selain Allah Ta'ala. Apabila kamu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hadirkanlah di dalam hatimu akan seluruh balas kasihnya agar jelas rahmatnya bagimu. Lalu terbangkitlah harapanmu karenanya. Kemudian kubarkanlah dari hatimu pengagungan dan takut dengan ucapanmu Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai memiliki hari pembalasan. Jadi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim itu artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu mesti ada dalam hati kita rasa senang, mesti ada dalam hati kita rasa bahagia, mesti ada dalam hati kita rasa berharap kepada Allah. Kalau ada rasa itu,
kada khusyuk ngarannya. Berarti bisa aja membaca, bisa menerjemah, cuma kada bisa merasai. Kalau kita mengucap menyadari bahwa Allah itu pengasih penyayang, mau kada mau hati pasti tenang. Hati kita pasti bahagia, pasti berharap kepada Allah. Nah, maka hadirkanlah di dalam hatimu akan seluruh balas kasihnya, agar jelas rahmatnya bagimu, lalu terbangkitlah harapanmu karenanya. Makanya ada orang diulang-ulang, tapi orang sembahyang sorangan aja bang, karena kenyamanannya hati itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, karena merasakan kenikmatan, kelezatan waktu mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu. Nah, kemudian sesudah kita merasakan kenikmatan dan kelezatan itu, kita ada takut kepada Allah. Takut itu melalui ucapan Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai, memiliki hari pembalasan. Adapun keagungan karena tidak ada kerajaan kecuali baginya. Adapun takut maka karena sulitnya hari pembalasan dan perhitungan yang mana dia adalah pemiliknya. Kemudian dia perbaharuilah keikhlasan dengan ucapanmu iyyaka na'budu. Jadi dalam kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu hati kita pasti ada merasakan takut kepada Allah. Kemudian perbaharuilah keikhlasan dengan ucapanmu iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan perbaharuilah kelemahan dan kebutuhan dan kekusungan dari daya dan kekuatan dengan ucapanmu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan yakinlah bahwasanya tidak mudah ketaatan bagimu kecuali dengan pertolongannya. Dan dia mempunyai anugerah jasa, karena Allah telah memberi pertolongan kepadamu untuk taat kepadanya, dan dia menjadikan kamu khidmat untuk beribadah kepadanya, dan dia menjadikan kamu ahli munajat kepadanya. Seandainya dia menghalangi kamu dari pertolongan taufik, niscaya kamu termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan bersama syaitan yang terkutuk. Jadi waktu kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, di situ hati kita kada boleh ada keingatan siapa jua pun hanya selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami ya Allah minta pertolongan. Nah, di situ ada hati kita merasa kerendahan, minta tolong kepada Allah. Di situ ada hati kita berharap-harap kepada Allah diberi pertolongan melalui wa iyyaka nasta'in itu. Kemudian apabila kamu selesai dari ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ucapanmu bismillahirrahmanirrahim, dari tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan dari menampakkan kebutuhan untuk mohon pertolongan secara mutlak, maka tentukanlah permohonanmu dan janganlah kamu memohon kecuali sepaling penting kebutuhanmu, dan bacalah ihdinas siratal mustaqim wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau minta tolong ya Allah. Minta tolong nang apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang menuntun kami ke sisimu dan menyampaikan kami kepada keridhaanmu. Dan tambahkanlah dengan penjelasan, perincian, penguatan dan contoh dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat hidayah dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalanmu yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan yang macam apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah
jalan mereka orang-orang yang telah kau berikan nikmat mereka itu, para nabi, para sholihin, para syuhada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimarahi Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu penjelasan daripada yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim tadi. Kemudian mohonkanlah perkenan dan bacalah amin, artinya perkenankanlah. Jadi itulah Fatihah dari awal sampai akhir. Di situ ada mendatangkan kenyamanan hati, kebahagiaan hati, ada mendatangkan ketakutan hati, ada mendatangkan berharapnya hati, ada mendatangkan mohon pertolongan kepada Allah. Segalanya tercakup dalam surat Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita kawa sedemikian itu dalam membaca Fatihah, khusyuk ngarannya sudah bintang surat Fatihah. Dan khusyuk itu kada sama antara satu dengan yang lain. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ke pasar, itu kada khusyuk sudah. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku mulai munajatku kepada Allah, atau aku mulai sembahyangku, aku mulai bacaanku. Nah, kalau macam itu sudah dapat bagian khusyuk. Tapi kalau kita begitu menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dalam hati kita ada senang, kita ada bahagia, itu lebih tinggi lagi derajat khusyuknya. Nah, jadi khusyuk pun bermacam-macam. Minimal khusyuk itu kita dapatkan adalah paham dengan apa yang dibaca, mulut membaca, hati memaham, menterjemahkan. Itu minimal sekurang-kurang derajat khusyuk. Nah, gitu. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.